Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 197. Oke lah, gak usah banyak mang-ming bang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di aula utama peninggalan kuno ini, situasi berubah menjadi sangat berbahaya. Penguasa Istana Angin melayang di udara sambil memegang sebuah kipas bulu di telapak tangannya. Itu adalah benda suci yang memiliki kekuatan luar biasa. Badai dahsyat berkumpul di tempat sekitarnya, membuat seluruh ruang dari aula bergetar seolah akan segera hancur. Melihat kekuatan itu, Mu Chen dan juga Lin Jing bersama dengan Jiu Yu langsung menyadari bahwa mereka berada dalam masalah yang sangat besar. Jika penguasa Istana Angin ini berhasil menggunakan kipas tersebut sepenuhnya, maka kekuatannya akan meningkat hingga mampu menandingi seorang ahli yang berada di tingkat tertinggi dari level bumi. Dalam kondisi seperti itu, mereka bertiga hampir tidak memiliki peluang untuk bisa menang. Setelah mempertimbangkan situasi dengan cepat, Mu Chen membuat keputusan yang paling rasional. Dia memerintahkan Jiu Yu dan juga Lin Jing untuk segera mundur. Baginya, nyawa mereka jauh lebih berharga daripada harta apapun yang berada di dalam istana kuno ini. Meskipun enggan, Lin Jing dan juga Jiu Yu setuju. Bahkan Lin Jing bersiap mengorbankan boneka es miliknya untuk menahan musuh dan memberi mereka kesempatan untuk bisa melarikan diri dari dalam Istana Angin. Namun saat mereka mulai mundur, penguasa Istana Angin menyadari niat dari ketiganya. Dengan aura jahat yang mengerikan, dia mengangkat kipas bulu di tangannya, bersiap melancarkan serangan yang sangat mematikan. Tepat ketika serangan itu hendak dilepaskan, sesuatu yang tidak terduga pun telah terjadi. Kipas bulu berwarna hijau ini tiba-tiba memancarkan cahaya hijau terang. Cahaya itu pun langsung menghapus energi jahat yang mengalir dari tubuh penguasa Istana Angin. Makhluk itu pun mengeluarkan suara raungan penuh rasa sakit dan berusaha mempertahankan kendali atas senjatanya. Namun kipas bulu hijau seolah memiliki kesadarannya sendiri. Dalam sekejap, kipas itu melepaskan diri dari genggaman tangan penguasa Istana Angin. Yang lebih mengejutkan, kipas itu justru berbalik untuk menyerang penguasa Istana Angin ini. Sebuah badai berwarna hijau raksasa muncul seperti naga angin yang telah mengamuk dan kemudian menghantam penguasa Istana Angin dengan kekuatan yang dahsyat. Tubuhnya terhempas, menabrak dinding dengan keras, mengguncang seluruh bangunan dari Istana Angin. Setelah terkena serangan itu, aura jahat di dalam tubuhnya tampak melemah secara signifikan. Mu Chen, Lin Jing dan juga Jiu Yu tertegun melihat kejadian tersebut. Mereka sama sekali tidak mengerti kenapa benda suci itu menyerang pemiliknya. Setelah berpikir sejenak, Mu Chen akhirnya memahami sebuah penyebabnya. Dia menjelaskan bahwa benda suci memiliki spiritualitas. Kipas itu dulunya memang milik penguasa Istana Angin, namun sosok yang ada sekarang hanyalah makhluk yang telah dirasuki dan juga dikendalikan oleh energi jahat. Dengan kata lain, makhluk itu bukan lagi tuan sejati dari pemilik kipas ini yang merupakan penguasa Istana Angin. Karena itulah benda tersebut menolak untuk tunduk dan bahkan menganggap penguasa Istana Angin yang sekarang sebagai seorang musuh. Menyadari hal ini, Mu Chen dan juga keduanya membatalkan rencana untuk melarikan diri. Ini mereka cukup menunggu dan juga melihat perkembangan dari situasinya. Sementara itu, penguasa Istana Angin yang marah besar terus mencoba merebut kembali kipas tersebut. Dia melepaskan berbagai serangan energi jahat yang sangat dahsyat. Namun, setiap serangan dihancurkan oleh badai hijau yang tercipta dari kipas itu. Pertarungan besar pun meletus di dalam aula utama ini. Menariknya, kali ini Mu Chen dan juga dua lainnya bukan lagi peserta utama dari pertarungan. Mereka berubah menjadi penonton yang menyaksikan duel sengit antara penguasa Istana Angin dan juga benda suci yang merupakan kipas bulu hijau. Ledakan demi ledakan mengguncang aula ini. Pilar-pilar batu raksasa hancur menjadi debu akibat benturan kekuatan yang sangat mengerikan. Pertarungan itu benar-benar menunjukkan betapa luar biasanya kekuatan dari artefak tingkat Sain. Namun Mu Chen tetap tak bisa merasa tenang. Dia menyadari bahwa meskipun kipas bulu hijau sangat kuat, benda itu saat ini bertarung tanpa pemilik. Seluruh kekuatannya berasal dari energi spiritual yang tersimpan di dalamnya. Jika energi spiritual itu habis, maka kipasnya juga akan terdiam atau bahkan menghancurkan dirinya sendiri. Karena itulah, sambil menyaksikan pertempuran yang semakin sengit ini, Mu Chen mulai memikirkan langkah berikutnya. Jika kipas itu benar-benar hancur, maka mereka akan kehilangan kesempatan
mendapatkan harta yang tidak ternilai, dan nasib dari pertempuran ini juga masih belum bisa untuk dipastikan. Setelah menyaksikan pertempuran sengit antara penguasa Istana Angin dan juga Kipas Bulu Hijau, Muzhen akhirnya memutuskan untuk menunggu hingga kedua belah pihak sama-sama melemah. Dia berharap Kipas tersebut bisa menguras kekuatannya terlebih dahulu sebelum akhirnya Muzhen nanti akan mengambil tindakan. Tak lama kemudian bentrokan yang besar kembali mengguncang aula utama. Penguasa Istana Angin dan juga Kipas Bulu Hijau sama-sama terpukul mundur. Pilar-pilar batu raksasa runtuh satu demi satu, sementara cahaya yang telah menyelimuti Kipas Bulu Hijau menjadi semakin meredup. Jelas bahwa pertarungan panjang ini telah menguras energi di dalamnya. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu yang cukup mengejutkan. Kipas Bulu Hijau itu terbang lurus menuju ke arah Muzhen dan kemudian berhenti tepat di hadapan Muzhen. Gagangnya mengarah pada Muzhen seolah meminta untuk dipegang. Muzhen yang memahami maksud dari kipas ini lalu mengerti bahwa kipas itu ingin meminjam kekuatan spiritualnya agar bisa terus melakukan pertarungan. Meski mengetahui resikonya sangat besar, Muzhen tidak punya banyak pilihan. Jika dia menolak, maka dia bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan benda suci yang sangat berharga ini. Dengan tekad bulat, dia akhirnya menggenggam gagang dari Kipas Bulu Hijau. Pada saat itu juga energi spiritual dalam tubuhnya langsung tersedot dengan kecepatan yang cukup mengerikan. Lautan spiritual miliknya berguncang hebat. Energi yang selama ini dia kumpulkan mengalir deras menuju Kipas Bulu Hijau tanpa henti. Benda suci itu bagaikan jurang tanpa dasar yang menelan seluruh kekuatan yang telah diberikan kepadanya. Wajah Muzhen perlahan memucat. Dia benar-benar menyadari betapa mengerikannya kebutuhan energi dari sebuah artefak sains sejati. Bahkan dengan kekuatan dari penguasa tingkat ke-9, ia hampir tak mampu menanggung beban tersebut. Di dalam lautan tertinggi miliknya, permukaan energi mulai menyusut drastis. Jika seluruh energinya habis, maka fondasi kultivasi milik Muzhen juga bisa runtuh dan menghancurkan masa depannya sebagai seorang kultivator. Melihat keadaan ini, Jiuyu dan juga Lin Jing hanya bisa cemas. Mereka tidak bisa membantu karena energi spiritual mereka tidak bisa dicampurkan sembarangan ke dalam artefak sains seperti ini. Saat kondisinya semakin kritis, Muzhen akhirnya marah dan berteriak kepada Kipas Bulu Hijau. Dia mengancam akan memutuskan hubungan jika benda ini terus menguras energi tanpa batas di dalam tubuh Muzhen. Anehnya, ancaman itu berhasil. Kipas Bulu Hijau seolah memahami perkataan Muzhen. Daya hisapnya perlahan berkurang. Meskipun masih terdengar dengungan, tidak puas seperti anak kecil yang belum kenyang. Namun setelah menerima cukup energi, kipas itu pada akhirnya mulai menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Cahaya hijau lembut terpancar dari permukaannya. Bersamaan dengan itu, sebuah pesan kuno muncul di dalam benak Muzhen. Kipas ini mengajari Muzhen serangkaian segel tangan yang diperlukan untuk mengendalikan kekuatan sejatinya. Muzhen segera mengikuti petunjuk yang tergambar di dalam benaknya itu. Setiap perubahan segel menghabiskan energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar, namun dia terus bertahan sambil menggertakkan giginya. Setelah perjuangan yang melelahkan, akhirnya seluruh segel berhasil dibentuk. Dan ketika segel baru telah terakhir, Kipas Bulu Hijau bergetar dengan hebat. Tanpa sadar, tangan dari Muzhen terangkat mengikuti kehendak dari kipas ini, yang kemudian mengayunkan kipas itu ke arah penguasa Istana Angin yang berada di kejauhan. Dengan suara rendah, Muzhen meneriakkan nama teknik baru yang dipelajarinya, pemberian dari Kipas Bulu Hijau, Segel Dewa Angin. Dalam sekejap saja, cahaya hijau yang sangat menyilaukan meledak dari dalam kipas. Tornado-tornado raksasa muncul di seluruh aula, menghancurkan ruang angkasa yang ada di sekitarnya. Badai demi badai kemudian berkumpul menjadi satu, membentuk segel cahaya kuno yang sangat kecil namun memancarkan aura kehancuran yang cukup menakutkan. Segel itu tampak tenang, tapi di dalamnya tersimpan kekuatan badai yang seolah mampu menghancurkan seluruh dunia. Bahkan ruang kosong di tempat ini bergetar dengan hebat. Retakan juga telah mulai muncul. Kemudian segel cahaya hijau kini telah melesat maju. Di sepanjang jalurnya, ruang hampa meledak menjadi serpihan-serpihan yang ikut mengelilinginya seperti naga raksasa. Dengan kekuatan yang mampu merobek dimensi, segel Dewa Angin menerjang
menerjang lurus menuju penguasa Istana Angin. Melihat serangan itu mendekat, penguasa Istana Angin mengeluarkan raungan marah yang mengguncang seluruh aula dan pertempuran penentu pun pada akhirnya dimulai. Muchen telah mempertaruhkan hampir seluruh kekuatan spiritualnya untuk melepaskan satu serangan pamungkas. Kini hasil dari pertarungan antara segel Dewa Angin dan juga penguasa Istana Angin akan menentukan nasib mereka semuanya. Serangan pamungkas Muchen, yaitu segel Dewa Angin, akhirnya berhantaman dengan kekuatan dari penguasa Istana Angin. Hal ini membuat penguasa Istana Angin benar-benar menyadari bahwa serangan kali ini akan bisa memusnahkan dirinya. Dengan seluruh kekuatan jahat yang tersisa, dia melepaskan gelombang energi hitam yang membentuk sebuah lubang hitam raksasa di hadapannya. Lubang hitam itu pun memenuhi seluruh ruangan ini yang dipenuhi dengan energi jahat yang mampu melahap dan juga mencemari berbagai hal yang akan mendekat. Namun segel Dewa Angin tidak berhenti. Segel cahaya hijau itu terus menerjang lurus ke dalam lubang hitam, membawa pecahan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian seluruh dunia seolah menjadi sunyi. Tak lama kemudian, pung! Ledakan yang dahsyat pun terjadi. Cahaya hijau meledak dari dalam lubang hitam dan menghancurkan seluruh pertahanan dari penguasa Istana Angin. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu aula utama. Pilar-pilar batu di tempat ini hancur menjadi debu. Lantainya retak di segala arah dan seluruh bangunan hampir runtuh akibat benturan dua kekuatan itu. Muchen, Jiuyu, dan juga Lin Jing buru-buru menjaga jarak agar tidak ikut tersapu oleh kekuatan penghancur tersebut. Setelah beberapa menit, badai akhirnya mereda. Ketika debu mulai menghilang, mereka bisa melihat penguasa Istana Angin masih berdiri di udara. Namun kali ini aura jahat yang selama ini menyelimuti tubuhnya hampir sepenuhnya lenyap. Retakan mulai muncul di seluruh tubuhnya. Sedikit demi sedikit, lapisan hitam yang telah menutupi tubuh itu terkelupas seperti cangkang. Saat lapisan runtuh, sosok asli dari penguasa Istana Angin akhirnya muncul kembali. Mata yang sebelumnya dipenuhi kegilaan kini telah kembali jernih. Seluruh energi jahat di dalam tubuhnya juga telah lenyap. Muchen dan juga dua lainnya langsung menyadari bahwa inilah penguasa Istana Angin yang sesungguhnya, jiwa asli yang selama ini terperangkap oleh energi jahat dari ras jahat asing. Sayangnya, kebebasan itu datang terlambat. Tubuh dari penguasa Istana Angin kini hanya berupa sosok tubuh spiritual yang transparan. Jelas bahwa dia tak memiliki banyak waktu yang tersisa di dalam dunia ini. Di sampingnya kipas bulu hijau terus berputar-putar mengeluarkan suara dengungan, seolah menyambut kembali tuannya setelah sekian lama berpisah. Penguasa Istana Angin memandang aula yang telah hancur. Dia kemudian melihat pada kipas kesayangannya. Senyuman lalu muncul di wajahnya. Dia kemudian membungkukkan badannya kepada Muchen, Jiuyu, dan juga Lin Jing sebagai tanda terima kasih karena telah membebaskan dirinya dari pengaruh energi jahat. Tak lama kemudian tubuh spiritual itu mulai pecah menjadi titik-titik cahaya. Tapi sebelum menghilang, dia memberikan hadiah terakhir kepada mereka bertiga. 3 simbol badai berwarna hijau muncul di punggung tangan masing-masing. Ini adalah tanda pengenal dari penguasa Istana Angin, bukti yang akan memberikan mereka hak mengikuti pembaptisan di dalam kolam surgawi, yang merupakan kesempatan besar yang sedang diimpikan oleh banyaknya ahli yang sangat kuat. Muchen dan juga dua lainnya segera membungkukkan badannya penuh dengan hormat untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian penguasa dari Istana Angin akhirnya menghilang sepenuhnya. Seiring lenyapnya sang penguasa ini, cahaya di sekitar kipas bulu hijau juga mulai memudar. Kini benda suci itu kembali menjadi harta tanpa pemilik. Muchen diam-diam menghela nafas lega. Perjuangan panjang mereka akhirnya membuahkan hasil dan mereka mendapatkan tanda pembaptisan dari kolam surgawi sekaligus kesempatan memiliki benda suci yang luar biasa itu. Namun tepat ketika Muchen hendak mengambil kipas bulu hijau, perubahan mendadak kembali terjadi. Ruang yang ada di dekatnya tiba-tiba saja terbelah. Dari ruang itu muncul sebuah tangan raksasa yang dipenuhi magma menyala. Tangan tersebut langsung meraih kipas Dewa Angin tanpa ragu-ragu. Sebuah suara tenang namun penuh kesombongan bergema di seluruh aula ini. Pemilik suara itu menyatakan bahwa kipas tersebut memang ditakdirkan untuk menjadi miliknya. Wajah dari Muchen langsung berubah dingin
Setelah bersusah payah mempertaruhkan nyawa dan hampir menguras seluruh energi spiritualnya, kini seorang datang di saat terakhir untuk merebut hasil perjuangannya. Jiu Yu juga langsung murka. Tanpa menunggu lebih lama, dia menyerang menggunakan api berwarna ungu hitam miliknya yang sangat berbahaya. Namun lawannya itu bisa dengan mudah menahan serangan tersebut menggunakan kekuatan magma yang luar biasa. Tak lama kemudian sosok pelaku akhirnya muncul dari ruang yang telah terbelah. Dia adalah seorang pria berambut merah dengan tubuh yang memancarkan aura seperti gunung Merapi Tante Erni. Magma aktif mengalir di sekeliling tubuhnya, sementara tekanan spiritual yang sangat mengerikan memenuhi seluruh aula ini. Bahkan Mu Chen langsung merasakan bahaya yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan musuh-musuh yang pernah ditemuinya pada saat sebelumnya. Setelah melihat wajah itu, Mu Chen segera mengetahui identitasnya. Pria tersebut tak lain adalah Su Yan, orang nomor 1 di dalam daftar generasi muda terkuat dari benua Tianluo. Dengan senyuman tipis, Su Yan mengklaim bahwa harta tanpa pemilik memang menjadi milik siapapun yang bisa mengambilnya. Mendengarkan alasan yang tidak tahu malu itu, Lin Jing langsung mengejeknya dan memerintahkan boneka roh es untuk melakukan penyerangan. Boneka roh es melesat maju, menusukkan tombak hitam ke arah Su Yan. Namun Su Yan hanya memberikan tamparan dengan santai. Ledakan dari kekuatan magma meletus dari telapak tangannya seperti letusan gunung Merapi Tante Erni. Tombak es berwarna hitam juga langsung meleleh seketika, sementara boneka es itu juga terpukul mundur ribuan meter. Bahkan lengan dari boneka meninggalkan bekas gosong akibat panas yang mengerikan. Saat itulah Mu Chen dan juga keduanya menyadari kenyataan yang cukup mengkhawatirkan. Musuh baru yang muncul ini jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan penguasa Istana Angin yang telah mereka kalahkan. Dan perebutan kipas Dewa Angin yang berwarna hijau itu sebenarnya baru saja dimulai. Setelah berhasil mengambil kipas Dewa Angin, Su Yan menunjukkan mengapa dirinya dikenal sebagai ahli nomor 1 di dalam benua Tianluo. Dengan hanya satu telapak tangan, dia mampu memukul mundur boneka roh es milik Lin Jing yang kekuatannya setara dengan seorang ahli tingkat ke-9. Pemandangan itu membuat Mu Chen semakin waspada. Dia memperkirakan bahwa kekuatan Su Yan telah mencapai tingkat puncak ke-9 dan mungkin hanya setengah langkah menuju alam tertinggi bumi. Kekuatan seperti ini memang bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh dan bahkan membuat Mu Chen merasa tertekan. Setelah menangkis serangan tersebut, Su Yan menebak bahwa Lin Jing memiliki hubungan dengan klan roh es karena hanya klan itu yang mampu menciptakan boneka roh es. Namun Lin Jing sama sekali tidak tertarik untuk menjawab pertanyaan dari Su Yan. Melihat identitas ketiga orang di hadapannya tidak sederhana, Su Yan mencoba mengambil jalan yang lebih damai. Dia menyarankan agar mereka menyerahkan kipas Dewa Angin dan memberinya sedikit muka. Namun usulan itu langsung ditolak. Jiu Yu mengejeknya tanpa ragu. Bagaimanapun kipas Dewa Angin adalah benda suci yang nilainya bisa mencapai miliaran cairan spiritual tertinggi. Tidak mungkin mereka akan menyerahkan begitu saja kepada seseorang yang datang di saat terakhir. Situasinya menjadi semakin tegang. Lin Jing bahkan mulai bersiap untuk bertarung. Namun sebelum dia bergerak, Mu Chen mengangkat tangannya untuk menghentikan. Dengan tenang Mu Chen mengatakan bahwa dia akan menangani Su Yan sendirian. Keputusan itu membuat Lin Jing terkejut. Dia tahu betul bahwa kekuatan Mu Chen saat ini masih berada di bawah Su Yan. Jika mereka berdua benar-benar bertarung secara langsung, maka peluang kemenangan Mu Chen pasti sangatlah kecil. Tapi karena mengenal sifat dari Mu Chen yang tidak pernah bertindak tanpa perhitungan, Lin Jing akhirnya memilih untuk percaya dengan keputusan Mu Chen. Di sisi lain, Su Yan juga merasa heran. Dia memandang Mu Chen dari atas hingga bawah dengan jujur mengatakan bahwa Mu Chen bukan lawannya. Anehnya, Mu Chen sama sekali tidak marah. Dia hanya tersenyum sambil menepuk sebuah pilar batu besar yang berdiri di dalam aula ini. Mu Chen lalu memberikan peringatan terakhir kepada Su Yan dan meminta Su Yan untuk mengembalikan kipas bulu hijau yang merupakan kipas Dewa Angin dan kemudian pergi dengan damai. Tentu saja Su Yan menolak. Menurut
Menurutnya apa yang seharusnya menyerah justru adalah Mu Chen. Mendengarkan jawaban itu, Mu Chen hanya tersenyum dan mengucapkan kalimat yang membuat Su Yan mengernyitkan dahinya. Menurut Mu Chen, orang yang tertawa terakhir belum tentu yang paling kuat. Seringkali orang yang menang adalah orang yang paling beruntung. Setelah mengatakan hal ini, Mu Chen kembali menepuk pilar batu yang ada di hadapannya. Tiba-tiba saja seluruh aula ini bergetar hebat. Batu-batu raksasa mulai berjatuhan dari langit. Atap aula mulai runtuh dan memperlihatkan langit-langit di luar. Saat itulah Su Yan melihat sesuatu yang cukup mengejutkan. Di atas aula ini ternyata terdapat formasi roh tingkat Grandmaster yang sangat besar, dipenuhi dengan badai tornado hijau gelap yang cukup mengerikan. Wajah Su Yan yang selama ini tampak tenang akhirnya berubah. Dia mulai menyadari bahwa Mu Chen memiliki hubungan dengan formasi tersebut. Mu Chen pun mengungkapkan rahasianya. Pilar batu yang selama ini ia sentuh ternyata merupakan pusat kendali dari formasi roh. Dengan memasukkan segel roh miliknya ke dalam pilar batu ini, maka dia berhasil mendapatkan kendali atas seluruh formasi besar tersebut. Kali ini posisinya telah berbalik. Tadinya Su Yan adalah pihak yang mengendalikan keadaan, tapi sekarang Mu Chen memegang senjata yang jauh lebih berbahaya. Dengan tenang, Mu Chen kembali mengulurkan telapak tangannya. Dia meminta Su Yan mengembalikan kipas Dewa Angin. Untuk pertama kalinya Su Yan mengakui bahwa dirinya telah salah perhitungan dan dia menyesal tidak menghentikan Mu Chen di awal. Namun sebagai ahli nomor 1 dari generasi muda di dalam benua Tianluo, Su Yan jelas tidak akan pernah menyerah begitu saja. Aura mengerikan tiba-tiba saja meledak dari dalam tubuhnya. Di belakang Su Yan telah muncul lautan agung yang dipenuhi gunung-gunung Merapi, Tante Erni. Lava mengamuk dan tekanan spiritual yang luar biasa mengguncang seluruh ruang yang ada di sekitarnya. Dengan ledakan dahsyat, Su Yan berubah menjadi seberkas api yang melesat ke arah langit. Rencananya sederhana, dia ingin menggunakan kekuatannya ini untuk menerobos formasi roh dan juga melarikan diri bersama dengan kipas Dewa Angin. Menurutnya, Mu Chen pasti tidak mampu mengeluarkan seluruh kekuatan formasi tingkat Grandmaster tersebut. Namun Su Yan tidak mengetahui satu hal yang penting. Mu Chen bukan hanya seorang kultivator biasa. Dia adalah seorang master formasi spiritual sejati. Dengan bantuan pilar kendali, dia mampu mengendalikan formasi besar itu secara sempurna. Saat Su Yan mencoba kabur, Mu Chen kembali menempelkan telapak tangannya pada pilar batu yang ada di hadapannya. Dalam sekejap saja seluruh formasi rohnya menjadi aktif. Badai tornado berwarna hijau tua yang tak terhitung jumlahnya meraung seperti naga kuno yang terbangun dari tidur panjangnya. Satu demi satu badai tornado hijau itu menerobos ruang angkasa mengejar Su Yan yang sedang melarikan diri. Kekuatan yang terkandung di dalam badai tornado hijau begitu mengerikan hingga bahkan seorang ahli di tingkat ke-9 mungkin bisa langsung hancur lebur ketika bersentuhan sedikit saja dengan badai ini. Dan dengan demikian pertempuran sesungguhnya antara Mu Chen dan juga seorang Su Yan pun dimulai. Pertarungan antara Mu Chen dan juga Su Yan ini telah mencapai puncaknya ketika Su Yan berusaha menghindari badai tornado hijau yang telah diciptakan oleh formasi roh tingkat Grandmaster milik Mu Chen. Sebagai salah satu ahli terkuat generasi muda di dalam benua Tianluo, Su Yan segera menyadari bahwa badai itu mengandung kekuatan spiritual yang sangat mengerikan. Bahkan dia bisa mengalami cedera serius jika terkena secara langsung. Dengan kecepatan yang luar biasa, Su Yan bergerak di udara seperti bayangan untuk menghindari serangan demi serangan. Namun Mu Chen tetap tenang. Dia tahu bahwa formasi roh tingkat Grandmaster tidak mungkin dihindari semudah itu. Dan benar saja, sebuah badai hijau yang tiba-tiba saja muncul di belakang Su Yan ini telah menghantamnya tanpa ampun. Menyadari bahaya yang telah mengancam, Su Yan segera melepaskan lautan api yang berubah menjadi naga api raksasa. Naga api itu pun bertabrakan dengan badai hijau, menghasilkan ledakan dahsyat yang menerangi seluruh langit. Sayangnya, kekuatan badai jauh lebih unggul. Naga api hancur berkeping-keping. Sisa energi badai langsung menghantam tubuh dari Su Yan ini, membuatnya terpental dari udara, menghantam lantai aula dengan sangat keras. Di punggungnya muncul luka mengerikan yang bahkan sulit dipulihkan oleh kekuatan regenerasi dari seorang Su Yan ini. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Su Yan merasakan sebuah kekalahan. Dia tidak
menyangka Muchen yang masih sangat muda mampu mengendalikan formasi roh dengan tingkat kesempurnaan seperti itu. Melihat lawannya masih belum menyerah, Muchen kembali mengaktifkan formasi. Sebuah sangkar badai raksasa turun dari langit yang kemudian mengurung Zuyan sepenuhnya. Angin penghancur yang berisi pecahan ruang berputar di tempat sekelilingnya memutuskan seluruh jalur pelarian dari Zuyan ini. Lin Jing yang menyaksikan kejadian itu merasa sangat puas. Sejak awal dia memang kesal dengan sikap sombong dari Zuyan yang telah merebut harta yang seharusnya menjadi milik mereka. Kini akhirnya pria itu telah terjebak tanpa adanya jalan keluar. Di sisi lain, Muchen sebenarnya sudah sangat kelelahan. Kekuatan spiritual di dalam dirinya hampir habis akibat penggunaan kipas Dewa Angin sebelumnya dan juga formasi roh ini secara berturut-turut. Untungnya Lin Jing segera memberikan cairan spiritual tertinggi untuk memulihkan energi di dalam tubuh Muchen. Muchen kemudian menatap Zuyan dan meminta satu hal, yaitu mengembalikan kipas Dewa Angin yang telah dia rebut sebelumnya. Dia berjanji akan melemahkan formasi setelah mereka pergi, sehingga Zuyan juga bisa membebaskan dirinya. Awalnya Zuyan ragu mempercayai ucapan Muchen, namun dia juga sadar bahwa dirinya tak bisa memiliki banyak pilihan. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya mengakui kekalahan. Dengan senyum tipis, Zuyan berkata bahwa Muchen adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang berhasil membuatnya berada di dalam kondisi seburuk ini. Dia mengakui kemenangan Muchen, tapi berjanji bahwa suatu hari nanti mereka akan bertarung kembali. Setelah Zuyan melemparkan kipas Dewa Angin kepada Muchen, Muchen pun segera menerima artefak Sign itu dan menyatakan bahwa pertarungan ini telah berakhir dan sudah saatnya membagikan harta yang telah mereka peroleh. Meski kipas Dewa Angin adalah benda suci yang sangat berharga, Xiuyu dan juga Lin Jing justru menyuruh Muchen untuk menyimpannya. Menurut mereka, Muchen lah yang paling cocok menjadi pemiliknya karena telah berhasil mengaktifkan dan juga mengendalikan kekuatannya selama pertarungan. Setelah menerima keputusan itu, perhatian mereka beralih pada harta yang lainnya. Xiuyu mulai memeriksa sebuah bulungan giok hijau dan menemukan bahwa isinya merupakan kemampuan ilahi tingkat tinggi bernama Seni Pemanggilan Angin. Teknik ini memungkinkan penggunanya mengubah energi spiritual menjadi angin tanpa batas, meningkatkan kecepatan hingga tingkat yang luar biasa. Bahkan Xiuyu terkenal sangat cepat, mengakui bahwa kemampuan tersebut memang cukup menakutkan. Muchen pun menyadari meskipun teknik ini tidak berfokus pada serangan, tapi nilainya sangat tinggi. Dengan kemampuan itu, seseorang bisa melarikan diri dengan aman, bahkan ketika menghadapi musuh yang paling kuat sekalipun. Dengan kemenangan atas Zuyan, perolehan kipas Dewa Angin, dan juga ditemukannya seni pemanggilan angin yang berharga, Muchen dan juga kelompoknya berhasil mendapatkan keuntungan besar dari petualangan kali ini. Namun di saat yang sama, sebuah rivalitas baru dengan Zuyan juga resmi dimulai. Sementara itu, Lin Jing memilih untuk mengambil kolam spiritual yang berisi cairan spiritual tertinggi di dalam tempat ini dalam jumlah yang sangat besar. Dengan bantuan boneka roh es miliknya, seluruh kolam yang berwarna hijau itu berhasil dipindahkan. Nilainya sangatlah besar, setara dengan puluhan juta cairan spiritual tertinggi. Setelah pembagian harta selesai, ketiganya merasa sangat puas dan mereka telah memperoleh keuntungan besar di dalam perjalanan kali ini. Namun Muchen masih sempat melirik ke arah Zuyan yang masih terjebak di dalam badai formasi. Seandainya pria itu tidak datang mengganggu, hasil yang mereka peroleh mungkin juga akan lebih sempurna lagi. Ketika Muchen, Xiuyu dan juga Lin Jing meninggalkan aula utama, Zuyan perlahan membuka matanya. Tidak ada kemarahan di wajahnya, justru sebuah senyuman tipis muncul. Dia mengakui bahwa Muchen adalah lawan yang cukup menarik. Dalam hatinya dia berjanji bahwa saat mereka bertemu kembali, dia akan merebut kembali semua yang telah hilang dan membalas kekalahan hari ini. Di luar Istana Angin, situasi sudah jauh lebih ramai. Banyak kultivator telah menemukan pulau tempat istana itu berada dan sedang berburu harta karun yang ditinggalkan istana surgawi kuno. Ketika
Ketika Muchen dan juga kelompoknya keluar dari aula utama, banyak mata langsung tertuju kepada mereka. Semua orang tahu bahwa siapapun yang berhasil masuk ke dalam aula utama dari Istana Angin pasti telah mendapatkan harta berharga. Keserakahan muncul dari wajah para orang-orang ini. Namun sebelum mereka berani bertindak, boneka roh es milik Lin Jing kembali muncul. Aura dari boneka itu yang berada di tingkat ke-9 langsung membuat mereka semuanya terkejut. Tak seorang pun ada yang berani mengambil resiko menghadapi kekuatan besar. Mereka hanya segera mengambil langkah mundur dengan ketakutan. Melihat kerumunan itu, Muchen hanya bisa menghela nafas. Namun yang lebih membuatnya berpikir adalah kenyataan bahwa dirinya kini memiliki banyak musuh yang kuat. Jiu Yu bahkan bercanda bahwa 4 ahli terkuat di alam benua Tianluo ini tampaknya tidak ada yang menyukai dirinya. Muchen baru saja menyadari bahwa hal itu memanglah benar. Dia telah membuat Xiahong lumpuh dan Muchen juga telah menjadi musuh dari Garuda. Dia juga belum mengetahui sikap sebenarnya dari Su Qingyin dan sekarang bahkan berhasil menyinggung Su Yan yang telah menduduki peringkat pertama. Bagi orang biasa, menyinggung satu ahli puncak saja sudah merupakan bencana, tapi Muchen berhasil menyinggung hampir semuanya secara sekaligus. Meskipun begitu, dia tidak menyesal sedikit pun. Sepanjang perjalanan kultivasinya, dia selalu menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih kuat. Namun pada akhirnya dia selalu melampaui mereka. Keyakinan itulah yang membuatnya tetap tenang dan juga percaya diri. Setelah meninggalkan pulau dari Istana Angin, mereka mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Muchen telah menghabiskan terlalu banyak energi spiritual selama pertarungan melawan Su Yan. Selain itu, dia juga harus segera memurnikan kipas Dewa Angin supaya artefak tingkat Shine ini benar-benar menjadi miliknya secara resmi. Akhirnya mereka telah menemukan sebuah pulau kecil terpencil yang tidak menarik perhatian siapapun. Di sana terdapat sebuah menara batu tua yang cocok dijadikan tempat persembunyian untuk sementara. Muchen segera memasang formasi roh sebagai perlindungan, lalu duduk bersila di dalam menara batu tua ini. Di tangannya muncul kipas Dewa Angin, harta suci yang baru saja didapatkan dengan susah payah. Dia pun memandangi kipas ini dengan penuh semangat. Meskipun kekuatannya tidak setara dengan menara penekan iblis bintang yang pernah dia miliki sebelumnya, tapi kipas Dewa Angin tetap merupakan benda suci yang sangat berharga dan lebih sesuai dengan tingkat kekuatannya yang sekarang. Tanpa membuang banyak waktu, Muchen memulai untuk memurnikan artefak tersebut menggunakan api spiritual dan juga sejumlah besar cairan spiritual tertinggi. Proses itu pun berlangsung dengan sangat lambat dan juga menguras energi. Seiring berjalannya waktu, kekuatan spiritual terus mengalir ke dalam tubuhnya, sementara kipas Dewa Angin perlahan mulai bereaksi. Di tengah kabut tipis yang muncul dari permukaannya, sebuah tornado kecil berwarna hijau mulai terbentuk. Pemuda itu menunjukkan bahwa proses pemurnian akhirnya berhasil dan Muchen selangkah lebih dekat untuk benar-benar menguasai kekuatan dari kipas Dewa Angin. Sementara itu ancaman dari para ahli terkuat dari benua Tianluo masih menantinya di masa depan. Seiring berjalannya waktu, inti sejati dari kipas Dewa Angin akhirnya mulai muncul. Di tengah kipas itu terbentuklah sebuah tornado kecil berwarna hijau. Meskipun ukurannya sangat mungil, tapi kemunculan dari tornado kecil ini benar-benar membuat ruang yang ada di sekitarnya bergetar dan angin yang kencang mulai berhembus ke berbagai arah. Muchen mengetahui bahwa tornado kecil hijau ini bukanlah angin biasa. Itu adalah angin astral kuning mendalam yang merupakan harta langka yang telah terbentuk selama puluhan ribu tahun di langit tertinggi. Benda inilah yang menjadi inti kekuatan dari kipas Dewa Angin berwarna hijau tersebut dan alasan kenapa artefak itu bisa mencapai tingkatan dari benda Shine sejati. Untuk benar-benar menjadi pemiliknya, Muchen harus meninggalkan jejak dirinya di dalam inti angin ini. Tanpa ragu, dirinya pun menggigit ujung lidahnya sendiri, memuntahkan cairan merah yang sangat berharga dan kemudian
kemudian begitu cairan merah ini keluar, wajah Muchen langsung memucat. Kehilangan esensi dari dirinya sendiri sangat berbahaya karena bisa merusak fondasi dari kultivasi seseorang. Namun demi menguasai kipas Dewa Angin, dia rela mengambil resiko seperti itu. Cairan merah perlahan melayang menuju inti dari angin kecil, tapi tidak langsung menyatu. Muchen kemudian menggunakan api spiritualnya untuk memanggang inti itu sedikit demi sedikit. Dengan kesabaran tertinggi, dia menunggu hingga cairan merah perlahan meresap ke dalam angin astral kuning mendalam yang merupakan tornado hijau kecil ini. Dia tahu bahwa jika proses ini berhasil, maka kipas Dewa Angin akan benar-benar menjadi miliknya. Bahkan jika ada orang lain yang akan merebutnya, mereka pasti akan sangat kesulitan menghapus jejak yang telah ditinggalkan oleh Muchen. Lebih dari itu, jika suatu hari dalam keadaan terdesak, Muchen bahkan bisa menghancurkan inti kipas tersebut dan menyebabkan ledakan dahsyat yang mampu melukai seorang di tingkat penguasa bumi sekalipun. Sementara Muchen sibuk memurnikan artefak sucinya, Jiuyu juga memanfaatkan waktu untuk mempelajari seni pemanggilan angin yang baru saja dia dapatkan. Sekarang Jiuyu berdiri di udara, matanya terpejam. Dia mulai memahami rahasia dari teknik tersebut. Perlahan-lahan aliran angin berkumpul di tempat sekitar tubuhnya. Semakin dalam dia memahami, semakin ringan tubuhnya. Terasa seolah dia telah berubah menjadi bagian dari angin itu sendiri. Meski hanya tergolong kemampuan ilahi tingkat rendah, Jiuyu menyadari bahwa teknik ini memiliki potensi yang luar biasa. Jika mampu dikuasai sepenuhnya, maka kecepatannya bisa mendekati kecepatan seorang tingkat bumi sejati. Bayangan kekuatan itu membuatnya sangat berharga. Di sisi lain, Lin Jing justru merasa bosan karena tidak tertarik berlatih seperti kedua rekannya. Dia memutuskan meninggalkan pulau itu sendirian untuk mencari sebuah peluang yang lain. Dengan perlindungan boneka roh es tingkat ke-9, perjalanan Lin Jing berlangsung tanpa hambatan. Banyak kultivator yang sempat berniat jahat melihat gadis ini berjalan sendirian. Namun begitu mereka merasakan aura mengerikan dari boneka roh es, mereka langsung mengambil langkah mundur ketakutan. Selama perjalanannya, Lin Jing memang mendapatkan beberapa harta kecil, tapi tidak ada yang benar-benar memuaskan dirinya. Sampai akhirnya dia mendapatkan informasi penting mengenai lokasi dari Istana Naga. Istana Naga sendiri merupakan salah satu dari 9 istana surgawi kuno dan dikabarkan memiliki penguasa yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan penguasa Istana Angin. Mendengarkan kabar itu, minat Lin Jing langsung bangkit dan dia segera menuju lokasi dari Istana Naga ini. Namun ketika tiba di pulau Istana Naga, Lin Jing terkejut melihat kerumunan besar berkumpul di pulau itu. Anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani masuk. Setelah mengamati lebih dekat, Lin Jing segera memahami alasannya bahwa seluruh pulau dari Istana Naga telah diselimuti racun nafas naga, racun mematikan yang berasal dari nafas klan naga. Bahkan para ahli tingkat tinggi bisa kehilangan nyawa jika terlalu banyak menghirup racun nafas naga ini. Meskipun begitu, Lin Jing sama sekali tidak khawatir. Dia mengeluarkan sebuah labu giok berwarna putih, memancarkan cahaya pelindung dan langsung berjalan memasuki pulau. Di bawah tatapan kagum dari semua orang yang telah hadir. Pada saat yang hampir bersamaan, seorang wanita misterius berpakaian warna-warni juga memasuki pulau naga. Dari sisi yang lainnya, wanita cantik itu memancarkan aura yang memikat dan penuh dengan rahasia. Yang lebih mengejutkan, seekor ular kecil berwarna-warni muncul di bahunya dan mulai melahap racun nafas naga di sekitarnya, seolah racun mematikan itu hanyalah makanan biasa. Dengan bantuan ular misterius tersebut, wanita ini pun melangkah dengan tenang menuju kedalaman pulau naga. Sementara Muchen masih berusaha menguasai kipas Dewa Angin. Sebuah petualangan baru diam-diam mulai terbentuk di Istana Naga. Berbagai ahli kuat mulai berkumpul dan pertarungan memperebutkan harta yang jauh lebih besar tampaknya akan segera dimulai. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah wanita cantik berpakaian warna-warni dan memiliki ular putih misterius di bahunya tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Soft.